Ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berlangsung sejak akhir Februari lalu secara tidak langsung berdampak terhadap kondisi geopolitik di dunia, tak terkecuali bagi Indonesia. Akibat perang terbuka, pasukan Garda Revolusi Iran menutup Selat Hormuz dan membatasi pergerakan kapal komersial di kawasan tersebut. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran yang strategis bagi distribusi perdagangan energi global. Kawasan ini setidaknya menangani 35 hingga 40% pasokan minyak ke seluruh dunia. Selain itu, penutupan kawasan ini juga berdampak serius terhadap melonjaknya ongkos logistik sehingga dapat mengancam stabilitas ekonomi global. Situasi ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah, sebab Indonesia sangat bergantung pada pasokan impor energi, baik LPG maupun minyak mentah. Mungkin menyangkut dengan kondisi terkini geopolitik ya, menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz di Iran. Karena ini kita antisipasi tentang pasokan minyak dunia. Karena bagaimanapun kan kita masih melakukan impor 1 juta barel per day. Gimana Pak mitigasi Pak biar? Nanti saya besok insya Allah rapat di SDM, kami akan rapat Dewan Energi Nasional untuk membahas. Rapat dulu baru saya sampaikan hasilnya. Tapi kalau cadangan minyak kita berapa hari? Naik ya Pak? Ya perlahan-lahan sebagian sudah mulai ada perubahan harga naik. Kalau cadangan BBM nasional berapa hari? Masih cukup 20 hari. Cukup. Pasokannya aman, Pak? Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Eskalasi di Timur Tengah yang terus meningkat dalam sepekan terakhir juga berdampak terhadap aktivitas ibadah umroh di negeri ini. Sejak konflik menyala, Kementerian Haji dan Umroh mencatat terdapat puluhan ribu jemaah yang terancam tidak bisa pulang. Hingga awal Maret 2026, baru sekitar 6.047 jemaah umroh yang telah kembali ke tanah air. Konflik di Timur Tengah menimbulkan kecemasan bagi penyelenggara perjalanan umroh di tanah air. Berdasarkan catatan travel umroh dan haji Multazam Utamatur, konflik di Timur Tengah sangat mempengaruhi minat masyarakat yang ingin beribadah ke tanah suci Mekah. Sejak pecah konflik, terjadi penurunan jemaah yang cukup signifikan. Sangat mempengaruhi kondisi perjalanan umroh. Pertama, dari jamaah yang mau mendaftar pun sudah rasa khawatir tentu. Yang mau berangkat juga rasa khawatir. Apalagi travel juga selalu ada rasa khawatir. Namun alhamdulillah sementara ini perjalanan umroh yang melalui penerbangan direct masih aman. Selama penerbangan itu masih siap untuk terbang, berarti mereka sudah mempertimbangkan keselamatan. Dan jalur-jalur yang akan dilalui tentu mereka sudah mempertimbangkan mau lewat mana ya. Kecuali penerbangan yang transit ya, terkait dengan misalkan dia harus transit di Dubai, harus transit di Qatar, transit di Etihad, di Abu Dhabi. Nah, ini juga akan mempengaruhi. Tapi kalau yang direct selama ini alhamdulillah belum ada informasi yang ditunda penerbangannya. Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia menyebut potensi kerugian yang ditaksir mencapai kisaran 1 triliun rupiah. Namun untuk keselamatan jemaah, mereka akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Sebenarnya juga yang perang lagi rugi kan, sementara dampaknya adalah yang tidak perang pun terkait dengan kondisi ekonomis yang ada kaitan dengan negara perang. Seberapa besar itu Pak signifikan terhadap kerugian yang dialami oleh travel sendiri Pak? Kalau dilihat dari 1 bulan saja kita berangkat sekitar ada 200.000 jemaah dari bulan pertengahan Ramadan ini sampai nanti Syawal. Kalau dikali rata-rata 30 juta, hampir 600 miliar.
kerugiannya. Tapi yang kami tahu, komitmen pemerintah adalah bahwa tetap melindungi warga negaranya. Namun memang ini tidak serta-merta harus bagaimana dan segala macam. Perlu waktu untuk mengambil keputusan. Mau tidak mau, kalau memang harus diberangkatkan jemaahnya dengan pesawat direct, ya harus ada tambahan biaya yang resikonya cukup lumayan tinggi karena membatalkan, karena dibatalkan atau di-refund, belum tentu kembalinya di saat yang sama, bisa 2 minggu kemudian, hingga perlu harus ada uang segar yang bisa harus membeli tiket baru agar bisa keberangkatan dengan pesawat direct. Untuk yang pesawat direct masih belum ada halangan. Mereka tetap berangkat sampai hari ini. Namun untuk yang pesawat transit, mereka selalu mengevaluasi setiap hari dan mereka akan beritakan apakah sudah dibuka atau masih ditutup. Sampai saat ini sepertinya masih ditutup. Ada banyak teman-teman di grup asosiasi saya bergejolak mengenai pertanyaan bagaimana memulangkan dan memberangkatkan serta menyiasati bagaimana harga akomodasi yang sudah dibayarkan maupun airline yang sudah dibayarkan, baik itu masih uang muka maupun sudah pelunasan. Karena kalau yang tinggal berangkat 1-2 hari kan tentunya sudah lunas semua. Nah ini jadi kendala buat teman-teman. Namun memang terus terang pengalaman pandemi COVID kemarin yang lalu, di mana 2 tahun kita tidak beroperasi sama sekali, dan kita punya jemaah yang tertunda untuk diberangkatkan, terutama umroh. Akhirnya kami memberangkatkannya di tahun 2022. Ya ada yang memang bisa direct langsung, seluruh jemaahnya diberangkatkan, ada juga yang mencicil supaya jemaahnya didampingi oleh jemaah baru. Nanti kami di Patuna, kami sisipkan jemaah yang lama, yang tertunda dengan jemaah baru yang berangkat di tanggal-tanggal tertentu, kita bagi tanggalnya, dan sesuaikan juga dengan paket-paket harganya. Karena kalau tidak, bebannya terlalu berat, tidak ada subsidi dari umroh yang memang baru gitu ya. Perang di Timur Tengah bukan persoalan peta politik belaka, namun juga berdampak ekonomi global. Amerika Serikat memang sudah menyerukan masa 4 pekan untuk melancarkan agresi militer ke Iran. Ini jelas bukan waktu yang singkat untuk merasakan dampaknya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.